Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Sambal bumbu hitam guys. Ada yang suka nggak nih? Masya Allah, yang ini enak banget dan bikin boros nasi ya. Pastinya juga cocok banget untuk ide usaha rumahan. Oke, yang penasaran yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan bahan bumbu yang dihaluskan, yaitu ada 175 gram atau sekitar 25 siung bawang merah, 5 batang serai yang diambil bagian putihnya dan dirajang kasar seperti ini, 50 gram atau sekitar 13 buah kemiri, kemudian 50 gram atau sekitar 12 siung bawang putih, 1 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, dan 1 sendok makan ketumbar. Oke guys, ulek atau blender halus ke semua bumbu tadi. Nah ini dia guys hasilnya, sisihkan. Siapkan juga bahan bumbu merah, yaitu ada 75 gram atau sekitar 55 buah cabai rawit sesuai selera. Kemudian juga 150 gram atau sekitar 40 buah cabai merah besar dan cabai merah keriting sesuai selera. Ulek atau blender kedua bahan tersebut dengan tingkat kelembutan sesuai selera. Nah seperti ini ya hasilnya. Oke, sisihkan. Berikutnya siapkan juga 50 gram atau sekitar 1/8 buah kelapa yang sudah diparut seperti ini. Sangrai kelapa parut sekitar 12 menit dengan menggunakan api kecil hingga kuning kecoklatan seperti ini. Kemudian ulek hingga halus, sisihkan. Selanjutnya siapkan juga 300 ml atau sekitar 1 gelas penuh air kaldu bebek atau kaldu ayam atau menggunakan air putih biasa juga boleh. Sisihkan. Kemudian juga siapkan sekitar 500 sampai dengan 600 ml minyak goreng. Dan agar lebih nendang sebaiknya gunakan minyak goreng bekas yang sebelumnya itu sudah dipakai untuk menggoreng daging bebek atau daging ayam juga boleh sesuai selera. Oke, sisihkan. Oke guys, jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Panaskan minyak goreng. Lalu masukkan bumbu yang sudah diulek tadi. Masukkan juga cabai yang sudah diulek tadi ya. Kemudian masak dengan menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk agar tidak rawan gosong. Setelah 10 menit dimasak, tambahkan 3 lembar daun jeruk, opsional ya guys, aduk rata. Dan setelah 15 menit dimasak, selanjutnya tambahkan juga setengah bagian air kaldu. Yang ini kita sisihkan dulu ya. Kemudian masukkan juga 5 sendok makan air asam jawa atau diganti asam kandis juga boleh. Setengah sampai dengan 1 sendok teh kaldu bubuk sesuai selera. 1 sampai dengan 2 sendok teh lada bubuk sesuai selera. Setengah sendok teh garam halus sesuai selera. Aduk rata dan lanjut dimasak sekitar 15 menit tetap dengan menggunakan api sedang. Nah setelah 15 menit dimasak, sekarang tambahkan juga sisa kaldu tadi ya. Jadi total durasi memasaknya ini tidak terasa itu sudah sekitar 30 menit. Oke guys,
Setelah dimasak sekitar 40 menit, sekarang sambalnya itu terlihat sudah mulai agak gelap. Tapi ini masih belum matang ya. Nah, setelah 50 menit dimasak atau ketika sambalnya itu sudah terlihat lebih gelap seperti ini, sekarang sebaiknya kecilkan api kompor. Dan jika perlu tes rasa. Untuk rasa asin dan gurihnya silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan ini saya tambahkan secukupnya kaldu bubuk lagi agar makin nendang gurihnya. Oke, ketika sudah gelap begini, segera tambahkan juga kelapa parut yang sudah disangrai dan dihaluskan tadi. Aduk rata. Dan lanjut dimasak hingga sambalnya itu menjadi lebih gelap. Masak sekitar 8 sampai dengan 10 menit saja. Atau kira-kira itu sampai sambalnya berubah menjadi agak coklat. Cuma di tahap ini kita harus ekstra hati-hati ya guys. Karena jika waktu memasaknya itu terlalu lama dan kebablasan sedikit saja, maka sambalnya jadi rawan gosong dan pahit. Catat. Dan ketika sambal sudah terlihat berbuih begini, segera matikan api kompor. Dan ini walaupun kompornya itu sudah mati, kita masih harus tetap mengaduknya karena minyak panasnya ini masih tetap bisa bekerja untuk mematangkan dan menggelapkan warna sambal. Jadi agar matangnya itu merata, sekalipun apinya itu sudah mati, ini masih tetap wajib diaduk-aduk sekitar 10 sampai dengan 15 menit hingga panas minyaknya itu menjadi agak hangat. Tuh bisa dilihat kan ya, warna sambalnya itu dengan sendirinya berubah menjadi gelap. Dan ini bukan gosong ya guys, karena untuk rasanya sama sekali tidak pahit. Oke, ketika minyaknya itu sudah tidak panas lagi, selanjutnya diamkan sambal hingga benar-benar dingin. Setelah sambal dingin, warna sambalnya itu sekarang benar-benar terlihat lebih gelap dan mantap. Masya Allah, sekarang sambal bumbu hitamnya itu sudah jadi dan siap disantap. Yang ini cocok banget disajikan dengan bebek goreng dan lalapan. Yang jelas nikmat banget disantap dengan nasi putih. Oh my god, I bet it's so delicious to it. Oh, I'm drooling to see this one. Dan agar lebih awet lama, jika disimpan sebagai stok, setelah sambal dingin, simpan sambal di wadah tertutup seperti ini misalnya. Satu resep ini itu jadi sekitar 600 sampai dengan 700 gram tergantung dengan takaran cabai dan minyak yang digunakan. Yang jelas agar sambalnya itu awet lama, saat disimpan di wadah tertutup begini, pastikan kondisi sambalnya itu dalam keadaan terendam minyak sambalnya seperti ini. Dan jika dikemas botol, jangan lupa segel tutup botol rapat-rapat seperti ini. Jika perlu bisa disegel double seperti ini ya. Nah, jika sambalnya itu terendam minyak, kemudian juga disegel rapat, insya Allah walau disimpan di suhu ruang dengan tanpa menggunakan pengawet juga, sambal ini bisa awet enak hingga 1 tahun. Wow, amazing. Oke guys, untuk rasa sambal yang lebih mantap, selain kita harus menggunakan air kaldu, kemudian juga menggunakan minyak bekas menggoreng bebek atau ayamnya, kita juga bisa membuat sambal dengan sisa kuah ungkepan bebek seperti ini. Jadi ini adalah sisa kuah ungkepan bebek yang kemudian itu kita masak kembali sekitar 30 menit hingga menjadi gelap seperti sambal hitam tadi. Nah, setelah hitam begini, Masya Allah, yang ini rasanya itu menurut saya jauh lebih gurih dibanding sambal buatan kita tadi. Karena memang dibuat dari sisa bumbu bebek yang diungkep, jadi saripati bebeknya itu jauh lebih terasa, lebih nikmat, lebih nendang. Pokoknya lah yo, yakin kan ket mau kon delengi foto sing enak-enak kayak yes, ngerti-ngerti kencot gane Chan. Jadi walau sekilas ini sama, tapi sebenarnya untuk rasanya itu sedikit berbeda ya.
Sambal hitam yang kita buat di awal ini rasanya itu cenderung lebih pedas dan aroma gurih bebeknya itu terlihat samar. Sementara sambal hitam yang dibuat dari sisa ungkepan bebek ini aromanya itu lebih kuat, rasa gurihnya itu juga lebih wow gitu. Cuma untuk rasa pedasnya kurang terasa ya. Nah, jadi agar makin banyak dan lebih nikmat, 2 jenis sambal hitam ini akhirnya saya campurkan menjadi satu alias dioplos gitu. Dan akhirnya hasilnya jadi lebih banyak. Dengan dioplos begini, maka hasil sambal hitamnya itu juga jadi lebih berlimpah, lebih nikmat dan pedas maksimal. Jadi tinggal dipilih sendiri ya. Mau sambal versi sisa ungkepan bebek yang pedasnya itu biasa saja, atau sambal hitam ori yang pedasnya siga jorik cenah, atau yang oplosan ini, silahkan dipilih sesuai selera saja. Exactly, the choice is in yours. By the way, untuk cara membuat bebek bumbu hitamnya ini, tutorial dan resep lengkapnya itu insya Allah segera tayang di video berikutnya. Well guys, demikian tadi cara membuat sambal hitam bebek Madura ala The Hasan video. Semoga bermanfaat. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.